Di kalangan anak muda yang sepertinya semakin peduli dengan kesehatan mental, mulai muncul banyak istilah-istilah baru dalam bahasa Inggris yang lumayan menjadi tren akhir-akhir ini, yang semuanya berkaitan dengan bagaimana menjaga kondisi batin yang sehat, seperti pengetahuan tentang apa itu support system, apa itu toxic relationship, pentingnya healing, dan lain-lain. Dan di antara banyak istilah-istilah asing ini, saya tertarik dengan contoh dua istilah yang mereka pakai untuk menggambarkan relasi atau hubungan antar teman, pacar, atau pasangan, yaitu clingy dan trust issue. Pertama adalah clingy. Clingy relationship adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu relasi pertemanan, persahabatan, atau asmara yang di dalamnya ada pihak yang selalu lengket, tidak bisa lepas, dan menjadi sangat tergantung dengan teman atau pasangannya. Dalam porsi tertentu akan menjadi masalah ketika dirinya menjadi selalu merasa ingin diperhatikan dan merasa sangat cemas apabila ditinggalkan atau dipisahkan dari seseorang yang ia anggap penting dalam hidupnya. Dampak yang mungkin muncul dari pribadi yang clingy ini adalah kesulitan bagi dirinya untuk mengambil keputusan, kurang inisiatif, dan merasa tidak nyaman saat harus sendirian. Sikap clingy ini mungkin saja juga dialami oleh para murid Yesus ketika setelah sekian lama mereka hidup bersama Yesus yang mereka ikuti. Tentu sudah banyak hal yang para murid tinggalkan, mau mengorbankan segalanya dari keluarganya, pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus dengan segala kehebatannya. Penampakan Yesus yang bangkit setelah kematiannya tentu juga menjadi pengalaman istimewa bagi mereka untuk selalu nempel, selalu tinggal bersama Yesus, dan keinginan untuk selalu mengalami dan menyaksikan kehebatannya. Tapi pengalaman ajaib yang relatif singkat ini harus berakhir setelah Yesus naik ke surga. Para murid tidak dapat lagi melihat wujud fisik Yesus bersama mereka. Yesus dengan kuasanya tentu bisa saja memilih untuk terus bersama mereka. Tapi Yesus lebih memilih untuk pergi dan mempercayakan tugas mewartakan Injil kepada mereka. Yesus ingin para muridnya ikut ambil bagian dalam tugas perutusan ini dan menjadi percaya dan yakin dengan kemampuan mereka sendiri untuk menjadi pribadi dewasa yang mampu menghargai dirinya sendiri sebagai pribadi-pribadi hebat yang sudah dipilih dan dipanggil Yesus sebagai murid-muridnya. Demikian juga Yesus tidak ingin kita menjadi pribadi clingy yang merendahkan martabat kemanusiaan kita sebagai citranya sendiri yang sudah dianugerahi akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Dengan rahmat inilah kita menjadi pribadi yang selalu percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, tidak menjadi ragu dengan pilihan dan keputusan yang kita buat, juga berinisiatif untuk mengembangkan segala kelebihan potensi yang kita miliki. Ini yang pertama. Istilah kedua yang saya pinjam adalah trust issue. Berkaitan dengan clingy tadi, trust issue memiliki pengertian sebuah kondisi di mana seseorang sulit untuk bisa percaya pada orang lain. Istilah ini tentu saja tidak dimiliki Yesus yang sungguh percaya pada kualitas para muridnya. Mungkin saja kita pernah membayangkan bagaimana jadinya para rasul dengan segala kelemahannya masing-masing dapat meneruskan misi Yesus di dunia. Petrus yang dulu mengkhianati dan meninggalkan Yesus di jalan salib, apakah mungkin dapat menjadi utusan Yesus yang dapat dipercaya? Mungkin kemanusiaan kita mengatakan tidak.
Tapi Yesus tetap percaya, sebab sebelum kepergiannya ia menjanjikan Roh Kudus, seperti yang dikatakannya dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Mereka akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sekarang pun Yesus mengingatkan kita semua bahwa ia sama sekali tidak memiliki trust issue kepada kita semua sebagai anggota gerejanya. Ia sungguh percaya pada kemampuan kita untuk menjadi rekannya, meski kita juga bukanlah manusia sempurna yang pasti pernah berbuat salah dan mungkin tidak memiliki banyak kelebihan. Melalui curahan Roh Kudus yang kita peroleh melalui setiap sakramen, terutama baptis dan penguatan, kita pun memiliki kuasa untuk melakukan karya-karya yang ajaib, seperti yang Yesus katakan dalam Injil tadi, bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah bentuk kepercayaan Tuhan Yesus kepada kita, agar kita pun dapat ikut serta menghadirkan kabar baik, kabar sukacita melalui pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang clingy, sebab Tuhan selalu percaya, mempunyai trust kepada kita yang sudah dipilihnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga melalui peristiwa mulia kenaikan Yesus ini, kita menjadi percaya diri dengan potensi dan martabat kita yang istimewa sebagai anggota gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. Inilah surat Paulus kepada jemaat di Efesus tadi yang menegaskan identitas kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sehingga meskipun ia tidak lagi terlihat di dunia, tapi ia selalu hadir saat ini dan di sini melalui kehadiran kita semua yang membawa berkat dan damai sejahtera bagi dunia. Dan semuanya ini akan terjadi jika kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Semoga kita pun dengan tekun menantikan kedatangan Roh Kudus dalam doa novena Roh Kudus selama 9 hari ke depan, yang akan kita mulai besok dan berakhir pada hari raya Pentakosta mendatang. Semoga hati kita selalu rindu dan terbuka pada kehadiran Roh Kudus, sehingga tubuh kita ini pun pantas menjadi bait-Nya yang kudus untuk menyongsong Tuhan di surga.